Oke, halo teman-teman semua. Di video ini kita akan belajar tentang real-time operating system atau yang biasa kita sebut sebagai RTOS pada board ESP32. Nah, jadi sebelum itu apa sih RTOS ini? Nah, jadi buat teman-teman yang punya punya kendala untuk menjalankan sebuah task ya, sebuah task yang multitasking ya. Jadi misal nih teman-teman pengen membuat sebuah alat, yang alat ini punya 2 fungsi ya. Satu untuk mengambil data, satunya untuk membaca jam, misal gitu. Nah, kalau di Arduino biasa gitu ya, itu kita tidak bisa, mengerjakannya secara bersamaan. Jadi satunya ngambil data, satunya mengambil data waktu atau jam. Nah, itu nggak bisa, jadi harus satu-satu. Nah, makanya muncullah sebuah, metode ya, sebuah metode yang dirancang, untuk atau agar kita bisa melakukan multitasking ya, multitasking di dalam Arduino atau board ESP32. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang disebut sebagai RTOS. Nah, gitu. Nah, keunggulannya apa? Jadi yang pertama, ya jelas ya, kita bisa melakukan multitasking. Jadi kita bisa menjalankan beberapa task secara bersamaan, real time gitu. Nggak harus satu-satu dulu. Task 1 jalankan, ngambil data, task 2 nyalain lampu, task ketiga, ngambil data jam. Nah, itu kan, kalau biasanya kan harus berurutan ya satu-satu. Nah, dengan RTOS ini kita bisa menjalankannya sekaligus, secara bersamaan. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, deterministik atau memberikan respon yang konsisten dan dapat diprediksi. Nah, ini karena dia terpisah ya, jadi task-nya terpisah, jadi lebih konsisten dalam, menjalankan task-nya atau menghasilkan output-nya. Terus efisien, nah ini lebih efisien ya dibanding kalau kita, mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai Milis, gitu ya. Biasanya kita kalau pengen membuat sistem yang hampir berjalan bersamaan, kita menggunakan function Milis. Nah, itu kurang efisien karena sebenarnya itu bukan multitasking, tapi hanya semacam apa ya, mempersingkat waktunya aja, waktu jalannya taksnya. Jadi seakan-akan dia bersamaan padahal enggak. Nah, dengan menggunakan RTOS ini benar-benar taksnya itu jalan bersamaan. Nah, terus yang keempat ada yang namanya prioritas tugas. Nah, ini enaknya sistem RTOS. Jadi teman-teman, bisa membuat skala prioritas, mana taks yang harus didahulukan. Nah, didahulukan ini nggak cuman tentang urutan ya. Jadi, prioritas itu bisa dari urutan bisa, misal taks 1 urutan pertama, taks 2 urutan kedua gitu bisa. Nah, prioritas ini juga memungkinkan teman-teman untuk, memprioritaskan apa ya, semacam, eee, size ya, size kayak misal gini, eee, teman-teman menjalankan sebuah software di laptop gitu ya. Nah, teman-teman pengen, khusus untuk menjalankan software ini, silahkan gunakan, size RAM sebesar sekian, dengan CPU sebesar sekian. Nah gitu, misal gitu ya. Atau SSD sebesar sekian untuk menyimpan, software-nya ini. Nah itu prioritas. Jadi kita memprioritaskan resource yang kita punya, dalam hal ini PC-nya gitu ya, untuk menjalankan program ini. Nah, itu disebut dengan prioritas. Nah, gitu. Sama di ESP32 teman-teman bisa nih membuat prioritas task pertama ini saya pengen prioritaskan. Saya pengen semua resource yang ada di ESP32 ini 50% dipakai untuk menjalankan task ini. Nah, gitu. Supaya task-nya benar-benar berjalan dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan prioritas. Jadi nggak hanya tentang urutan taks dijalankan aja enggak. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi, Arduino itu kalau kita buat codingan, dia akan berjalannya secara ini ya, linear ya. Jadi, misal teman-teman punya 3 function yang pengen dijalankan. Connect ke WiFi, menyalakan lampu satu, menyalakan
jalankan roda ya, bukan nyalakan ya, jalankan roda. Nah, ini harus berjalan bergantian. Jadi ini dulu, taks ini selesai, lanjut ke sini, taks ini selesai, baru lanjut ke sini. Nah gitu, ini nggak berjalan bersamaan. Nah akibatnya adalah mereka ini saling menunggu. Jadi kalau ini belum selesai, ini belum berjalan, ini juga belum berjalan. Nah gitu. Jadi kadang kita tuh butuh function yang berjalan bersamaan. Nah contoh kayak tadi ya. Nah teman-teman pengen satunya ngambil data, satunya ngambil data jam. Nah itu kan supaya datanya itu real time gitu ya, waktunya itu presisi dengan waktu pengambilan data. Nah, itu kan sebenarnya taksnya harus jalan bersamaan. Nah, gitu. Kan makanya ada yang namanya RTOS ini untuk menghandle taks-taks seperti itu atau isu-isu seperti itu. Oke, nah di sini saya sudah siapkan teman-teman code-nya ya, kodenya. Silakan teman-teman bisa diakses di GitHub yang telah saya sediakan. Nah, saya buka dulu ya. Nah, ini ya. Ini sudah ada GitHub-nya, nanti teman-teman bisa pakai ya. Sekarang saya pengen mencontohkan di Wokwi. Nah, kita buka Wokwi. Kita pilih yang board ESP32. Nah, kita pilih yang default aja, yang paling kecil, paling ringan. Saya perbesar dikit. Nah, jadi ceritanya gini, kita akan membuat sistem yang biasa dulu ya. Sistem untuk menyalakan lampu. Jadi saya akan menyalakan dua lampu. Ya, saya akan menjalankan dua lampu. Nah, lampu satu, lampu dua. Saya kasih resistor dulu. Oke, satu di sini dan satu di sini. Oke. Resistor pertama kita hubungkan ke pin 27. Resistor kedua kita hubungkan ke pin 14. Kaki satunya kita taruh di ground. Nah, gini ya. Ini di sini ground. Ini kita kasih warna hitam aja biar penanda kalau ini kaki ground. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan buat lampu pertama dan lampu kedua itu menyala setiap 1 detik. Nah, jadi caranya simple ya. Pertama kita declare dulu modenya. Pertama pin 27, output ya karena kita pengen menyalakan lampu. Yang kedua pin 14, sama ya output. Nah, kalau sudah kita hapus dulu di default code ini. Kita buat yang pertama digital right. Nah, kita pengen menyalakan lampu pertama ya yang terhubung ke pin 27. Jadi 27, high. Nah, ini lampu yang pin 27 nyala. Oke. Berikutnya kita kasih delay. Nah, jadi nyala selama 1 detik. Oke, kemudian kita copy. Nah, ini ya. Kita low-kan. Nah, jadi sekarang setelah lampunya nyala 1 detik, kita matiin. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita pengen menyalakan lampu yang kedua. Nah, ini tadi lampu yang pertama. Ini lampu yang kedua, tinggal kita ganti nomor pinnya. Yang kedua 14 ya. Nah, udah selesai ya. Jadi sekarang lampu pertama, ini lampu kedua. Nah, kalau teman-teman buatnya seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya lampu pertama itu menyalanya nggak 1 detik benar. Tapi matinya ini karena di bawahnya ada LED kedua, dia harus menunggu LED kedua selesai dulu, baru kembali lagi ke sini. Jadi seakan-akan lampu pertama ini matinya kurang lebih sebanyak 3 detik. Padahal kita pengen lampunya ini menyala dan mematikan lampunya setiap 1 detik doang. Nah, coba kita jalankan ya.
Nah, gini ya. Jadi dia tuh nah gini. Jadi ini dulu dijalankan baru ini. Jadi kita tuh pengen sebenarnya ini tuh jalan bersamaan. Nah, ini nyala, ini mati, ini mati. Nah, gitu. Bahkan kita pengen ini misal nyalanya tiap 1 detik, yang ini nyalanya tiap 5 detik. Nah, gimana caranya? Kalau seperti ini kan nggak bisa ya. Kita harus nunggu ini selesai gitu ya, baru ini dijalankan. Nah, itu kan artinya ini tuh mempengaruhi ini ya. Fungsi ini mempengaruhi fungsi LED yang kedua. Nah, itu sangat tidak efisien ya, dan bahkan tidak cocok kalau kita pengen membuat program yang eh, lampu 1 dan lampu 2 ini saya pengen dia fungsinya terpisah gitu ya. Tidak saling mempengaruhi. Saya pengen ini tiap 5 detik, yang ini saya pengen tiap setengah detik. Nah, kalau seperti ini codingannya nggak bisa. Nah, makanya muncullah sebuah metode ya, sebuah metode yang namanya RTOS ini. Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang kita akan membuat sistem RTOS-nya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, sekarang yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama kita include dulu library ya. Jadi RTOS itu bawaan library. Jadi kita udah nggak perlu lagi install library apapun gitu ya. Kita bawaan dari Arduino. Oke, makanya di sini kita masukin library basic Arduino, include arduino.h. Nah, gini ya, arduino.h. Nah, terus kita buat tagsnya. Nah, jadi kita buat function tagsnya. Void, nah, tag 1. Nah, jadi ini cara penulisan fungsi ya. Void tag 1. Kemudian parameternya void. Terus kita kasih nama parameternya misal PV. Ini saya ngambil dari contoh. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di GitHub-nya. Nah, ini saya ngikuti ini ya. Jadi silakan teman-teman kalau pengen buat itu disamain aja, nggak apa-apa. Oke, oke kita kembali. Nah ini ya parameter, terus isi dari functionnya. Oops, sorry salah. Nih, gini ya. Oke, isi dari functionnya kita pakai ini ya, pakai while loop ya. Nah, kita pakai while loop. Nah, kalau teman-teman lihat fungsi seperti ini, while 1, artinya ini selalu benar ya. Ya. Jadi while true itu 1. Jadi fungsi yang ada di dalam while loop-nya ini akan selalu berjalan. Intinya gitu. Oke, nah while 1. Nah, baru di sini kita buatkan ininya ya. Function apa atau task apa yang pengen kita buat. Nah, misal saya pengen menyalakan lampu tadi ya. Digital white. Nah, digital white di task pertama saya pengen lampu nomor 27. Gini ya, high. Oke. Titik 2. Nah, terus kan kita pengen nyalain lampunya ini tiap 1 detik. Nah, kalau teman-teman menggunakan RTOS, kita nggak bisa pakai yang namanya delay. Ya, function delay itu sangat tidak direkomendasikan digunakan. Karena delay itu akan mematikan ini ya, bukan mematikan ya, benar-benar menghentikan semua proses yang terjadi di ESP32-nya. Jadi tidak direkomendasikan. Jadi kita di sini menggunakan sebuah function yang namanya vtax delay. Nah, ini lebih enak dipakai karena tidak menghentikan proses yang terjadi di dalam ESP32. Nah, kita pakai vtax delay. Kita kasih misal lampu yang pertama itu tiap 1 detik ya. Nah, gini ya, tiap 1 detik.
Terus yang kedua, kita tulis matiin dulu ya. Right 27, low. Oke, sama vtax delay kasih mati selama 1 detik. Nah, selesai ya. Jadi tax pertama sudah. Sekarang ini kita copy, kita buat tax yang kedua. Oke. Nah, kita buat tax yang kedua. Kita ganti pinnya jadi 14. Nah, ini ya, 14. Nah, sekarang tax kedua, saya pengen lampu LED yang kedua ini nyalanya setiap 5 detik ya. Oke, udah ya. Ini lampu, saya matiin dulu. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, jadi tax 1, tax 2 udah kita tulis ya function-functionnya. Sekarang kita ke void setup. Jadi yang pertama tadi kita hapus ya. Harusnya nggak usah ya. Pin mode, pin berapa? 27, output. Nah, terus pin mode 14, output. Nah, sudah ya. Terus, nah di sini teman-teman, jadi setelah kita nuliskan tax-nya ya, function tax-nya, di setup yang kita buat adalah ini. Jadi namanya x tax create. Nah, ini adalah sebuah function ya untuk menjalankan fungsi RTOS-nya menggunakan x tax create. Terus di sini di dalam function ini butuh beberapa parameter ya. Ada beberapa parameter yang diperlukan. Yang pertama adalah nama ini ya, nama fungsi yang udah kita tulis ya. Ini ada tax 1, ada tax 2. Nah, ini kita isi tax 1 dulu ya, tax 1, terus nama taxnya apa? Misal kita kasih nama tax 1. Nah, ini bebas ya. Ini untuk penamaan aja. Oke. Terus yang ketiga, di sini teman-teman butuh yang namanya size memory ya. Jadi ini itu size memory. Misal saya isi 2048. Nah, size memory itu apa? Jadi sederhananya gini teman-teman. Setiap baris kode, setiap function yang kita buat di sini itu akan memakan memori ya, akan memakan memori yang ada di ESP32. Semakin banyak kodenya, nah berarti size memori yang diperlukan untuk menjalankan kode itu semakin besar. Nah, karena kita kecil aja taksnya ya, kodenya kecil, defaultnya itu 2048. Ini harusnya udah cukup. Ya, nanti misal ternyata error. Biasanya errornya karena kekurangan memori. Nah, jadi nanti teman-teman ini tinggal diubah-ubah aja nih. Ya, kalau kurang dibesarin lagi memorinya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini isi 0 aja ya. Jadi ini ada 2 0 di sini. Nah, 2 0. Tapi sebelum ini, nah ini ada nih angka 1. Nah, jadi kalau teman-teman lihat contohnya tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, dia 0, 1, 0. Jadi kalau 0 ini sebenarnya parameter tambahan lah yang ada di sini. Ya, nih. Ini kan nggak kita pakai ya. Jadi tulis 0 aja. Nah, khusus satu ini disebut sebagai priority. Nah, jadi priority-nya ada, kalau nggak salah priority-nya dari 0 sih. 0, 1, 2, 3, nah gitu ya. Ini kita isi prioritas 1. Karena kita pengen menjalankan dua fungsi ini secara bersamaan, kita isi dua-duanya prioritasnya 1 gitu ya. Nah, ini udah selesai untuk task pertama. Task yang kedua kita ganti aja. Nah, ini ya, task kedua, ini 2. Nah, prioritasnya tetap 1. Jadi ini sama-sama 1. Jadi level task 1 dan task kedua itu prioritasnya sama. Nah, gitu ya. Jadi ini udah selesai. Kalau sudah, teman-teman sudah bisa coba jalankan kodenya ya. Ini saya run. Oke, sebentar. Ini ada error penulisan. Kita perlu install. Kan kalau di Walkwi berarti harus diinstal ya. Oke, sebentar. Oh,
Ini kok Arduino JSON? Ah, salah ya. Harusnya Arduino.h aja, bukan Arduino JSON. Nah, ini udah jalan teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nah, lihat ya. Jadi lampu yang pertama itu nyala setiap 1 detik. Lampu yang kedua nyala dan mati setiap 5 detik. Nah, nih ya. Ini nyala sampai 5 detik. Kalau ini nyala cuman 1 detik, terus mati 1 detik, nyala 1 detik. Nah ini ya, beda ya. Jadi ini sudah 2 taks yang terpisah, tidak saling mempengaruhi. Ini nyala setiap 5 detik, ini nyala setiap 1 detik. Nah, gampang ya. Jadi seperti itu teman-teman cara menggunakan RTOS ya di dalam ESP32. Saya rasa itu untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di video berikutnya.